Banyak yang gak percaya dan gak nyangka kalau Pak Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta bakal langsung tancap gas. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dan mungkin ini juga di luar prediksinya Pak Anies Baswedan. Sendiri Gubernur DKI Jakarta yang digantikan. Coba deh, baru sehari dilantik, Pak Heru Budi sudah langsung kayak nampar Pak D. Gitu cuma sehari aja, sesudah dilantik. Posko pengaduan di Balai Kota yang dulu populer di zamannya Pak Ahok, tapi di stop sama Pak Anies, sudah langsung dibuka lagi sama Pak Heru. Langsung saat sat-set. Gitu nggak nunggu beberapa hari, seminggu, tapi langsung dibuka lagi. Terus, Pak Heru ini juga langsung tancap gas soal penanganan banjir. Caranya, nah ini juga caranya langsung aja, nonjok Pak Anies. Sadis lah pokoknya. Pak Heru ini jadi Pak Heru langsung ngelakuin dua hal yang jelas-jelas nggak dikerjain sama Pak Anies. Apa itu? Kita jelas ya. Yang pertama, dia langsung koordinasi sama Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, kesayangan kita, soal proyek-proyek penanganan banjir ini. Terus yang kedua, dia langsung meninjau Waduk Pluit. Ini ada makna simbolisnya juga loh. Waduk Pluit ini salah satu yang penting banget buat nanganin banjir Jakarta. Dan tempat ini juga penting banget buat Pak Jokowi. Kalau kalian masih ingat tahun 2013, Waduk Pluit ini pernah dibersihin dari pemukiman kumuh dan terus dikeruk sama Pak Jokowi dan terus dibikinin taman yang indah. Ini di zamannya Pak Anies, Waduk Pluit ini terbengkalai. Sampai-sampai nih ya, kalau kalian jeli di bulan September 2020, Pak Jokowi pernah loh ngelakuin sidak ke Waduk Pluit ini. Dia ngecek langsung pompa-pompa di waduk itu buat jaga-jaga kalau nanti ada banjir. Nah, soal banjir Jakarta ini sampai presiden loh guys yang ngecek kesiapan di lapangan ya. Dan sekarang Pak Heru langsung turun ke Waduk Pluit. Ini seolah mau ngasih pesan kalau soal ginian sih mestinya diurusin sama setingkat gubernur, bukan sama presiden. Ya kan? Tamparan gak tuh buat Pak Anies. Jadi walaupun Pak Heru Budi ini bukan politisi, dia ini birokatulan. Tapi langkah-langkah di DKI Jakarta harus diakui kayaknya penuh dengan perhitungan politik. Di posisinya sebagai gubernur DKI, Pak Heru ini saat ini lagi jadi tim penyerang ke kubunya Anies. Caranya ya tadi lewat kerja-kerja di lapangan yang bertolak belakang banget sama Pak Anies, yang emang lebih suka pidato. Jadi gara-gara Pak Heru, langsung saja kelihatan kalau Pak Anies itu memang benar-benar nggak bisa kerja. Pesan berikutnya dari Pak Heru ini juga ya soal pentingnya keberlanjutan. Jadi ini pesan dari Pak Jokowi lewat pengangkatannya Pak Heru. Jadi maksudnya pemimpin itu harus bisa ngelanjutin yang udah dirilis pendahulunya. Jangan asal beda-beda aja. Jadi kalau kita mau pinjam istilah antitesa, sama antitesanya Pak Zulfan Lindan. Dia ini yang bilang kalau Anies itu antitesanya dari Pak Jokowi. Kembalikan dari Pak Jokowi. Nah, pengangkatan Pak Heru ini langsung melawan teori dari Pak Zulfan Lindan. Jadi kalau ini kita bawa ke konteks Pilpres 2024, yang harus kita cari itu ya bukan pengganti Pak Jokowi, melainkan penerus Pak Jokowi. Jadi, Presiden 2024 ini harus punya banyak kesamaan sama Pak Jokowi. Nah tuh, gimana? Kebalikan 180 derajat sama teori Nasdem yang maju. Kedepannya, kayak bakal makin banyak aja serangan-serangan dari Pak Heru. Sekarang kenapa kubunya Pak Anies minta segera untuk bisa deklarasi sebelum Pak Heru dilantik? Selain soal KPK, ini juga untuk menghadang serangan-serangan dari Pak Heru yang bakal datang. Berikutnya ya kan coba bayangin deh, seandainya Pak Anies sekarang belum dapat tiket capres, terus muncul serangan-serangan dari Pak Heru yang nunjukin kalau Pak Anies gak bisa kerja. Apa nggak langsung hilang Pak Anies dari peredaran? Dan mungkin ini juga di luar prediksinya Pak Anies Baswedan. Sendiri Gubernur DKI Jakarta yang digantikan. Coba deh, baru sehari dilantik, Pak Heru Budi sudah langsung kayak nampar Pak D.
Gitu cuma sehari aja sesudah dilantik. Posko pengaduan di balai kota yang dulu populer di zamannya Pak Ahok, tapi di stop sama Pak Anies, sudah langsung dibuka lagi sama Pak Heru. Langsung saat satset, gitu nggak nunggu beberapa hari, seminggu, tapi langsung dibuka lagi. Terus, Pak Heru ini juga langsung tancap gas soal penanganan banjir. Caranya, nah ini juga caranya langsung aja, nonjok Pak Anies. Sadis lah pokoknya. Pak Heru ini jadi Pak Heru langsung ngelakuin dua hal yang jelas-jelas nggak dikerjain sama Pak Anies. Apa itu? Kita jelas ya. Yang pertama, dia langsung koordinasi sama Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, kesayangan kita, soal proyek-proyek penanganan banjir ini. Terus yang kedua, dia langsung meninjau Waduk Pluit. Ini ada makna simbolisnya juga loh. Waduk Pluit ini salah satu yang penting banget buat nanganin banjir Jakarta. Dan tempat ini juga penting banget buat Pak Jokowi. Kalau kalian masih ingat tahun 2013, Waduk Pluit ini pernah dibersihin dari pemukiman kumuh dan terus dikeruk sama Pak Jokowi dan terus dibikinin taman yang indah. Ini di zamannya Pak Anies, Waduk Pluit ini terbengkalai. Sampai-sampai nih ya, kalau kalian jeli di bulan September 2020, Pak Jokowi pernah loh ngelakuin sidak ke Waduk Pluit ini. Dia ngecek langsung pompa-pompa di waduk itu buat jaga-jaga kalau nanti ada banjir. Nah, soal banjir Jakarta ini sampai presiden loh guys yang ngecek kesiapan di lapangan ya. Dan sekarang Pak Heru langsung turun ke Waduk Pluit. Ini seolah mau ngasih pesan kalau soal ginian sih mestinya diurusin sama setingkat gubernur, bukan sama presiden. Ya kan? Tamparan gak tuh buat Pak Anies. Jadi walaupun Pak Heru Budi ini bukan politisi, dia ini birokatulan. Tapi langkah-langkah di DKI, Jakarta harus diakui kayaknya penuh dengan perhitungan politik. Di posisinya sebagai gubernur DKI, Pak Heru ini saat ini lagi jadi tim penyerang ke kubunya Anies. Caranya ya tadi lewat kerja-kerja di lapangan yang bertolak belakang banget sama Pak Anies, yang emang lebih suka pidato. Jadi gara-gara Pak Heru, langsung saja kelihatan kalau Pak Anies itu memang benar-benar gak bisa kerja. Pesan berikutnya dari Pak Heru ini juga ya soal pentingnya keberlanjutan. Jadi ini pesan dari Pak Jokowi lewat pengangkatannya Pak Heru. Jadi maksudnya pemimpin itu harus bisa ngelanjutin yang udah dirilis pendahulunya. Jangan asal beda-beda aja. Jadi kalau kita mau pinjam istilah antitesa, sama antitesanya Pak Zulfan Lindan. Dia ini yang bilang kalau Anies itu antitesanya dari Pak Jokowi. Kembalikan dari Pak Jokowi. Nah, pengangkatan Pak Heru ini langsung melawan teori dari Pak Zulfan Lindan. Jadi kalau ini kita bawa ke konteks Pilpres 2024, yang harus kita cari itu ya bukan pengganti Pak Jokowi, melainkan penerus Pak Jokowi. Jadi, Presiden 2024 ini harus punya banyak kesamaan sama Pak Jokowi. Nah tuh, gimana? Kebalikan 180 derajat sama teori Nasdem yang maju. Kedepannya, kayak bakal makin banyak aja serangan-serangan dari Pak Heru. Sekarang kenapa kubunya Pak Anies minta segera untuk bisa deklarasi sebelum Pak Heru dilantik? Selain soal KPK, ini juga untuk menghadang serangan-serangan dari Pak Heru yang bakal datang. Berikutnya ya kan, coba bayangin deh, seandainya Pak Ali sekarang belum dapat tiket capres, terus muncul serangan-serangan dari Pak Heru yang nunjukin kalau Pak Anies gak bisa kerja. Apa nggak langsung hilang Pak Anies dari peredaran? Dan mungkin ini juga di luar prediksinya Pak Anies Baswedan sendiri, gubernur DKI Jakarta yang digantikan. Coba deh, baru sehari dilantik, Pak Heru Budi sudah langsung kayak nampar Pak D. Gitu cuma sehari aja sesudah dilantik. Posko pengaduan di balai kota yang dulu populer di zamannya Pak Ahok, tapi di stop sama Pak Anies, sudah langsung dibuka lagi sama Pak Heru. Langsung saat satset, gitu nggak nunggu beberapa hari, seminggu, tapi langsung dibuka lagi. Terus, Pak Heru ini juga langsung tancap gas soal penanganan banjir. Caranya, nah ini juga caranya langsung aja, nonjok Pak Anies. Sadis lah pokoknya. Indonesia tanah